Ada satu fakta yang mengejutkan, kebohongan terbesar soal tidur. Banyak pasien itu berusaha keras untuk mencoba tidur, tapi kok makin pengen tidur, makin susah untuk masuk ke dalam tidur. Aku harus tidur sekarang nih, besok pagi ada kerjaan, besok pagi ada pesawat atau kereta ke mana gitu. Nah, itu semakin kita paksain, semakin kita susah tidur. Kenapa? Karena otak kita membaca tekanan ini sebagai ancaman yang nyata. Ya, jadi semakin kita paksain, kortisol kita makin naik atau hormon stres kita akan naik. Makin kita paksain, tidur akan semakin menjauh. Nah, ini jadi masalah paling sering itu kalau Anda terbangun di tengah malam, jam 2 atau jam 3 pagi tanpa direncanakan. Misalkan Anda baru bisa tidurnya jam 11, tapi kok jam 2 udah kebangun, pengen tidur lagi tapi kok nggak bisa-bisa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan membahas cara cepat untuk bisa tidur lagi setelah terbangun dan kenapa semakin berusaha tidur kok semakin susah tidur. Pengen tahu caranya? Kalau udah siap ayo kita mulai. Nah, kenapa kok banyak orang terbangun jam 2 sampai 3 pagi dan biasanya itu bukan karena apa misalkan pengen kencing atau apa, tapi kebangun aja, habis itu susah lagi tidur lagi. Nah, biasanya itu masalah paling sering adalah masalah hormon, yaitu kortisol. Kortisol itu umumnya naiknya di pagi hari supaya kita bangun tidur, tapi pada beberapa orang itu bisa geser waktunya ke jam 2 atau jam 1 gitu ya, jam 2 jam 3 pagi terbangun, berarti kortisolnya geser, harusnya jam 5 jam 6 gitu baru naik supaya kita bangun. Nah, ini malam-malam udah naik dia. Biasanya bukan karena tubuh bermasalah, tapi karena emang hormon stresnya sedang aktif atau kortisolnya sedang naik tinggi. Gitu. Jadi bukan masalah kurang niat gitu, tapi masalah ini sinyal biologis. Jadi kalau kita bisa lihat apa adanya, tidak, melebih-lebihkan, "Oh, saya nggak stres kok." Ya tidak perlu bereaksi seperti itu ya, tapi Anda bereaksi, "Oh, emang ada peningkatan hormon yang tidak pada waktunya." Misalkan seperti itu, ya. Kenapa? Karena kita panik atau kita merasa, "Ah, saya nggak stres kok." Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Contoh misalkan ketika kita bangun malam, "Ya kok bangun nih?" Ya udah lihat jam terus, kok nggak tidur-tidur, ngelihat jam ya. Makin kita melihat jam, ngelihat sisa waktunya, "Aduh cuman bisa tidur sampai jam 5 misalkan sekarang udah jam 3 kok nggak tidur-tidur, makin susah untuk tidur. Atau ngecek HP, cek HP itu kenapa, karena HP itu punya cahaya biru, meningkatkan hormon-hormon kortisol kita, dan kortisol yang tadi tinggi, makin tinggi lagi. Ya, atau kita panik dan cemas, seperti tadi ya, "Ah, saya nggak stres kok, saya stres apa ya? Saya ini apa ya?" Gitu. Kortisolnya yang tadinya udah naik, tambah naik lagi, ya. Jadi kalau oke naik, berarti kortisolnya naik, cukup sampai di situ. Ya psikologi kita memang otak itu fungsinya mencari masalah, ya, mecahin masalah. Dan jam itu menjadi tugas yang harus diselesaikan, jam tidur kita jadi tugas. Jadi kalau misalnya kita merasa, "Aduh saya kurang tidur nih saya kurang tidur nih saya kurang tidur nih." Nah itu diulang-ulang akan menjadi suatu masalah baru gitu dan akhirnya kortisolnya tinggi terus-terusan. Nanti setiap kali tidur Anda jadi khawatir, "Aduh nanti takut kebangun nih." Nah gimana dong? Jadi tidur itu ternyata bisa datang saat kita berhenti mengejar tidur. Tidur itu adalah kondisi pasif, bukan sesuatu yang bisa dipaksain. Sikap kita yaitu nyerah aja, ya udah deh, lebih efektif daripada misalkan, "Aku harus tidur nih jam segini, nanti bangun harus jam segini." Nah, itu yang membuat otak kita tidak bisa istirahat dengan baik. Misalkan Anda misalkan, mungkin beberapa pasien pernah bilang ini, "Oh Dok, saya pengen bisa sholat malam," misalkan jam 2 atau jam 3. Oke, tapi ketika Anda memaksakan, akhirnya nggak bisa-bisa tidur, ya karena khawatir kelewat, atau mungkin ada, kerjaan yang belum selesai, terus Anda pikirin terus. Nah, itu akhirnya tidurnya jadi nggak nyenyak. Nah, ketika Anda mau tidur, Anda harus menyerahkan semua masalah yang memang tidak bisa dikerjakan saat itu, dilepasin, akhirnya bisa pasrah, bisa lepas, dan ketika tidur pun tidak ada ekspektasi untuk bangun jam berapa? Mungkin kita bisa ya mentargetkan, oh pengennya bangun jam 4 udah cukup segitu aja, atau pengennya bisa bangun jam 5. Tapi jangan memaksakan tubuh kita untuk, "Saya harus tidur saya harus tidur." Makin kita berusaha pengen tidur, makin sulit. Nah, ketika kita sudah terbangun, terlanjur terbangun, atau kita susah masuk ke dalam tidur, cara yang paling efektif dan paling cepat ternyata adalah dengan teknik progressive muscle relaxation. Nah, ini kita masuk ke tekniknya, ya. Gimana caranya? Adalah istilahnya body scan.
Body scan itu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kita scan, kita, evaluasi atau kita bayangkan seperti kita punya scanner, ya atau kita, deteksi ya dari atas sampai ke bawah ya, atau dibalik dari kaki, ujung kaki ke atas, ke ujung kepala. Cukup waktunya 2 sampai 5 menit, ini biasanya membuat tubuh kita jadi lebih rileks. Kita fokuskan misalkan area misalnya kalau saya sendiri biasanya dari kaki, dari bawah, dari ujung jempol gitu ya, ujung jempol, kita bayangkan ya, jempol itu seperti kita punya tangan seperti ini ya, kita kencengin dulu ya, kencengin ototnya misalkan di jempol atau di telapak kaki atau jari-jari kaki ya, kencengin dulu terus lepasin, dilepas. Nah, ternyata terus kita naik lagi ke atas, ke betis misalkan, betis dikencengin, terus tarik napas, waktu hembuskan, dilepas. Ketegangan usaha kita untuk kontraksi ototnya dikurangi, dilepas ototnya. Ya itu akan jauh lebih lemes daripada kita perintahkan misalkan, "Ayo lemes, ayo rileks," nggak akan bisa. Jadi lebih gampang kalau kita kencengin dulu, terus kita tarik napas, hembuskan, sambil merelaksasi otot-otot kita. Dan kita lakukan, kalau saya dari bawah ke atas, naik terus nanti ke lutut, terus ke paha ya, terus ke pinggul, terus naik ke atas. Sampai akhirnya otot-otot wajah paling terakhir, ya dikencengin dulu otot wajahnya, terus tarik napas, sambil dihembuskan, sambil direlaksasikan otot wajahnya. Dan itu biasanya ketegangan-ketegangan otot akan hilang perlahan. Biasanya dari mana yang paling tegang? Leher, ya, pelipis, daerah wajah, daerah mulut ya, kemudian, rongga mulut, lidah itu yang biasanya paling tegang. Begitu itu dilepaskan biasanya seluruh tubuh kita akan jauh lebih rileks dan akhirnya cara penjelasan secara chemical-nya atau neurobiology-nya adalah otot kita mengirim sinyal kalau tubuh kita aman. Dengan kita relaksasi seperti itu, tubuhnya aman, parasimpatis aktif, akhirnya tubuh kita masuk ke gelombang otak yang lebih lambat dan akhirnya bisa tidur. Tubuhnya tenang, otaknya ikut tenang. Ya kalau misalkan kita sulit mengendalikan pikiran atau merasa, "Oh saya nggak ada pikiran apa-apa Dok, nggak ada stres apa-apa." Coba dirasain di tubuhnya. Kalau tubuhnya tegang, artinya sebenarnya pikiran kita juga lagi banyak, tapi kita tekan, seolah-olah nggak ada pikiran, gitu. Padahal tubuh nggak akan bisa bohong. Kalau tubuhnya banyak tegangnya di leher, di pelipis, di kaki, di mulut atau di tangan atau di daerah, perut ya, dada. Nah itu berarti sebenarnya ada ketegangan di pikiran kita. Tubuh kita hanya menunjukkan di daerah mana kita tegangnya. Nah, begitu kita berusaha mengendalikan pikiran tidak bisa, kita kendalikan lewat tubuh. Tubuhnya rileks, otaknya akan rileks. Otaknya rileks, kita akan lebih mudah masuk ke dalam tidur. Nah, kadang-kadang napas itu juga mempengaruhi. Napas yang salah itu bikin melek. Kalau napas mulut itu mengaktifkan respon simpatis. Jadi kita alarm bahaya. Kalau hidung sebalikannya adalah tenang. Jadi mengaktifkan relaksasi. Jadi kalau kita napasnya lewat mulut, banyak orang nggak sadar loh ternyata napasnya selama ini dari mulut gitu. Jadi kalau Anda pengen, tahu, Anda taruh cermin di depan, ya ketika Anda bernapas atau ketika Anda, bicara itu lihat udaranya atau embunnya dari hidung atau dari mulut. Nah untuk bisa masuk ke dalam fase relaksasi yang baik, tarik napas lewat hidung, hembuskannya panjang, minimal, 4 detik tariknya, hembuskannya 5 detik ya. Hembuskannya boleh lewat hidung atau lewat mulut. Kita ulangin terus sampai tubuhnya rileks. Lebih bagus kalau dibarengi dengan tadi progressive muscle relaxation dari bawah ke atas sampai ke ujung kepala. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kita lakukan relaksasi bertahap bareng dengan napasnya. Dengan begitu, ya CO2 kita akan, eee, berkurang ya, oksigennya masuk ke dalam sel, ya otak kita jadi lebih tenang. Lebih bagus lagi kalau Anda misalkan, sambil menggunakan kata-kata yang positif. Tarik napas, hembuskan dengan kata-kata yang positif. Misalkan tambah sehat atau aku tenang, aku rileks gitu ya. Atau kalau Anda yang muslim boleh juga dengan zikir. Tarik napas, hembuskan, Allah, yang panjang. Ya, sambil Anda relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki didoakan, ya, didoakan, dizikirkan, ya. Itu akan lebih cepat relaksasi dan lebih cepat tidur ya menghadap Yang Maha Kuasa.
Nah, hati-hati juga dengan makanan, biasanya gula dan karbo malam hari itu yang bikin kita tidurnya tidak nyenyak atau terbangun di malam hari. Kenapa? Karena karbohidrat yang tinggi, gula darah kita akan naik secara drastis. Waktu tengah malam, gula darahnya akan turun juga secara tajam. Waktu gula darahnya turun secara tajam, terjadi namanya hipoglikemik atau gula darahnya rendah. Tubuh kita jadi panik. Ya, kalau panik, ya gula darah nggak ada, ya bingung. Yang dikeluarin adrenalin dan kortisol supaya gula darahnya naik lagi. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa kok kita terbangun? Karena adrenalinnya naik. Penyebabnya karena gula darahnya ngedrop. Kok bisa ngedrop? Karena kita terlalu banyak makan karbo tinggi di malam hari sebelum tidur. Jadi, seringkali kita terbangun jam 2 pagi itu masalahnya gula darah, bukan karena stres pikiran. Bisa dari apa yang kita makan, atau obat atau insulin yang kita pakai tidak tepat penggunaannya, waktunya, atau dosis obat atau insulinnya. Itu yang sering terjadi. Nah, ketika kita tidur, itu banyak yang menyepelekan masalah suhu tubuh ya. Jadi kalau mau lebih cepat tidur, itu kakinya jangan kedinginan. Kalau kita kakinya dingin, ya sinyal suhu di otak kita jadi kacau, melatoninnya rendah ya karena dianggap bahaya nih kalau kita tidur kedinginan bisa mati kedinginan. Makanya tubuh kita menjaga supaya kita nggak mati adalah dengan cara kita dibangunin di tengah malam. Jadi solusinya sederhana, kalau kamar Anda dingin, ya pakai AC atau sekarang lagi musim hujan banyak dingin, usahakan kakinya tetap hangat. Misalkan Anda sudah pakai selimut tapi masih tetap dipegang kakinya dingin, pakailah kaos kaki saat tidur. Dan hindari stimulasi berlebihan sebelum tidur. Hindari misalkan kafein, terus nonton film yang horor atau film action atau drama yang menguras air mata gitu ya, itu dihindari ya. Kalau bisa ditontonnya siang hari. Kalau nontonan malam yang lucu-lucu aja, yang rileks saja. Ya, hindari juga cahaya biru, cahaya hijau, hindari penggunaan gadget atau layar 1 jam sebelum tidur. Lakukan nonton konten-konten yang membosankan atau menenangkan, pakai kacamata yang bisa menghalangi blue light, atau ganti lampu di rumah Anda dengan atau di kamar dengan lampu yang lebih tenang, warna orange gitu atau kuning daripada yang warna putih ya. Lampu redup warna hangat itu biasanya membantu. Ya, membantu apa? Menaikkan melatonin, hormon untuk tidur kita. Rasa ingin tidur jadi naik. Sebenarnya masalah tidur jarang ada di kepala, lebih karena hormon bisa kortisol, melatonin, adrenalin, atau sistem saraf kita tidak seimbang antara parasimpatis dengan simpatis. Tadi caranya sudah kita nafas, terus relaksasi dan seterusnya. Atau juga karena gula darah kita jaga dari makanan dan juga pantau gula darah dan perhatikan dosis obat atau insulinnya. Dan biasanya juga dari cahaya, cahaya biru, cahaya hijau ya. Nah itu atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita tidak sadar, misalkan napas kita ternyata dari mulut ya, atau suhu yang terlalu dingin dan seterusnya. Jadi tidur bukan soal niat kuat, bukan masalah saya hebat atau enggak. Tidur adalah seni untuk membuat otak kita merasa aman dan nyaman. Begitu otak kita merasa aman, merasa nyaman, maka otak akan tenang. Begitu otaknya tenang, tidur akan lebih mudah dilakukan. Terima kasih sudah menyimak. Bagikan kepada orang yang Anda rasa perlu informasi ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.